Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ami Arsyad, tentunya di CNO Channel. Jangan lupa follow Instagramnya, YouTube channelnya, di like, komen dan juga subscribe, atau bisa masyarakat Kota Cilegon juga bisa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari CNO Channel. Dan tentunya Ami Arsyad akan masih membahas di program kita di CNO Talk, dan Ami nggak sendiri, tentunya bersama wanita cantik. Kalau kemarin sama bapak-bapak ya, sekarang Ami ada temennya ya. Kita sama-sama cantik dan tentunya salah satu perempuan yang bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Dan tentu sebelumnya kita akan membahas tentang Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, dan nanti akan ada narasumber kita yang membersamai di acara CNO Talk ini. Tentu ada Ibu Hajah Novia Akhirian. Beliau adalah anggota DPRD Kota Cilegon Komisi 4 periode 2024-2029, Dapil 3 Citangkil Ciwandan, tentunya dari fraksi Nasdem. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita, di hadapan kita, dan ini dia Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik. Baik. Panggilnya Ibu Novi atau Ibu siapa? Ibu Novi aja. Ibu Novi. Takutnya panggil Via gitu. Ibu Novi ya. Ibu Novi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nanti ngobrol santai aja ya Bu ya, terkait masyarakat Kota Cilegon mungkin masih awam tentang apa sih itu yang namanya, kalau kita singkat Banggar. Banggar itu kan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Nah, kabar Ibu udah baik. Ibu juga anggota Banggar juga ya Bu? Salah satunya saya dari Komisi 4 di anggota Badan Anggaran. Oke. Bu, berarti ini kan 2024-2029 periodenya nih. Berarti masih terbilang baru banget, dan baru September kemarin baru dilantik ya Bu. Betul. Berarti kurang lebih 3 bulan. Ya, 3 bulan seumur jagung. Sharing pengalamannya dong Bu. Boleh. Gimana Bu? Pengalamannya tentunya banyak suka ada ya. Tapi alhamdulillah saya tergabung menjadi anggota DPRD Kota Cilegon ini merasa senang karena sudah diamanahkan oleh masyarakat sehingga saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cilegon periode 2024-2029 dari Dapil Citangkil Ciwandan, fraksi Nasdem. Alhamdulillah di periode 2024 ini perempuan yang terpilih tadinya 5. Tadinya 5 karena yang terpilih menjadi anggota dewan ini. Terus salah satunya Ibu Uyun karena melanjutkan. Tinggal 4 nih Teh. 4. Ada saya dari fraksi Nasdem saya sama Bu Ajiru. Kalau dari fraksi PKS itu ada Ibu Sita, dari Golkar itu ada Bu Haji Abad. Jadi 4 wanita nih. Wanita dari sekian banyak penduduk di Kota Cilegon. Dari 400.000, dari kurang lebih 400.000 yang terpilih 4 ya. 4 orang perempuan. Dan pasti dari keempat perempuan ini aku nanyanya sama Ibu yang ada di depan Ami, kan ada Ibu Novi nih. Bu, sebagai seorang Ibu juga ya Bu ya, Ibu memiliki putra-putri berapa Bu? Saya putra-putri ada 3. Ada 3. Putrinya 2. Yang bungsu itu laki. Oke. Pasti peran sebagai Ibu dengan peran sebagai wakil rakyat nih ya, itu bagaimana cara membagi waktunya Bu? Iya. Alhamdulillah. Kalau kemarin ini kan sebelum menjadi anggota dewan kita hanya fokus menjadi orang tua single ya. Saya orang tua single. Sama. Tentang Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan juga. Perjuangan anak-anak juga, keluarga. Walaupun kita intinya single parent, kita harus bisa juga gitu kan, harus sama nih posisi kita dengan laki-laki ya. Gitu. Jangan apa sih perempuan, jangan nggak bisa direndahkan, ditinggalin sama saya juga nggak bakal jadi apa-apa. Nggak gitu ya pemirsa.
Terus Bu, lanjut Bu. Ya, apalagi tadi? Oh tadi pengalaman membagi waktu. Jadi kalau kemarin Bagi waktunya itu kita gimana? single jadi ibu rumah Fokus ibu tangga, rumah tangga. gitu kan. Oke. Terus saya juga ada salah satu usaha kecil-kecilan gitu. Terus kalau sekarang kan harus menjadi anggota dewan nih yang gimana sibuknya, padatnya kan Oke. gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak juga tetap masih bisa kita Pantau. gitu. Oke. Itu aja sih. Alhamdulillah. Berarti anak-anaknya saya yakin bangga punya mama, manggilnya mama, Mama. mama sehebat Ibu Hajah Novia Amin. Akhirian, Masya Allah. Oke, tadi udah sedikit sharing tentang membagi waktu, ya. Terus pengalaman untuk duduk di kursi DPRD Kota Cilegon juga kurang lebih 3 tahunnya belum 3 bulannya juga kayaknya belum genap. Belum. Itu gimana Bu? Pengalaman ya. Masih banyak pasti Masih ya. banyak PR kita PR, ya. ya, Tapi betul. alhamdulillah yang tadinya saya juga belum tahu nih gimana nih politik ini seperti apa. Tapi alhamdulillah karena sudah dipercayakan sama masyarakat, Yes. kita harus mengemban amanah itu. Kita sedikit-sedikit masih selalu sharing sama senior nih gitu kan, masih betul. banyak bertanya ke teman-teman yang sudah 2 periode 3 periode gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai ngerti. Sedikit-sedikit udah mulai ngerti, dan tentu menjadi single mother ya, dan juga harus menjadi wakil rakyat itu PR-nya banyak banget. biasa. Dan tolong jangan dijudge ya, karena Bu Novi berjuang bukan cuma untuk keluarga dan anak-anak, tapi juga untuk rakyat Kota Cilegon tentunya. Betul, insya Allah ya Bu. Baik. Amin. Sebenarnya mungkin masyarakat Kota Cilegon awam nih Bu, fungsi dari atau tupoksi DPRD sendiri itu apa sih Bu? Fungsinya ya, fungsi menjadi anggota dewan itu seperti apa gitu kan, kalau masyarakat menanyakan. Jadi fungsinya dewan itu controlling, budgeting, legislasi kan gitu. Jadi dari dibajetin dulu uang pendapatan dari mana, terus nanti akan dikeluarkan kemana, terus nanti baru dikontrol nih, dikontrol dulu nih untuk apa nih. Oke, abis itu di legislasi. Legislasi itu apa sih Bu? Legislasi itu pembuatan perda bersama eksekutif. Oh, pembuatan perda. Oke. Jadi fungsinya tadi 3, budgeting, controlling, dan juga legislasi. Oke, jadi kita sedikit tahu fungsi ataupun tugas dari DPRD, anggota DPRD Kota Cilegon, khususnya anggota Banggar ya Bu ya.
Oke, terus kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk menjadi anggota dari Banggar, itu syaratnya apa sih, Bu? Harusnya di anggota dewan. Oh, berarti saya nggak bisa ya, Bu? Saya nggak bisa. Jadi kalau mau menjadi anggota Banggar itu harus menjadi dewan dulu. Harus menjadi anggota dewan dulu. Oh, gitu. Prosesnya agak panjang juga jadi ya. Jadi kalau misalnya mau menjadi anggota Banggar, salah satunya di anggota dewan. Oke. Nah, itu pun ada pembentukan AKD. Pembentukan AKD itu nanti kita serahkan ke praksi. Oh, masing-masing fraksi. Ya, praksi dari pihak praksi yang akan memilih nih siapa nih yang layak menjadi anggota Banggar, anggota Bamus. Gitu, kan. Oh gitu. Jadi kita masyarakat Kota Cilegon nih yang belum menjadi dewan itu tidak bisa menjadi anggota dari Banggar itu sendiri ya, pemirsa ya. Oke, baik. Terus apakah masyarakat boleh tahu, Bu, apa aja yang dibahas di Banggar? Boleh dong. Oh, harus transparan. Oh, harus transparan karena setiap kegiatan anggaran itu masyarakat harus tahu berapa nih anggaran untuk pembuatan misalkan pembuatan betonisasi, contohnya salah satunya yang ada di Perumahan Warnasari sendiri gitu kan. Masyarakat harus tahu. Nah, itu fungsinya saya sebagai anggota Komisi 4, anggota Banggar. Di situ kita harus nih sesuai nggak nih apa yang dikerjakan sama dinas terkaitnya gitu. Oh gitu. Jadi masyarakat boleh tahu dan tentu dari anggota DPRD ataupun dewan sendiri itu sebenarnya transparan harus. Tapi kadang ada masyarakat yang awam kayak tetap masih aja kayak menggubrak-gubrak anggota dewan kalau apa yang diapresiasikan ataupun yang diharapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ya, itu tanggapan Ibu terkait itu, apakah masyarakat Kota Cilegon awam dengan informasi atau tidak update juga atau bagaimana, Bu? Ya, kebanyakan sih memang ada yang tidak mengerti di situ gitu. Cuman kita juga sebagai anggota dewan juga kan banyak nih harus nampung aspirasi masyarakat gitu. Bu, ini gimana sih pengecorannya? Apa udah patah, kan gitu. Nah, di situ tugas dewan harus menyampaikan ke masyarakat, harus menindaklanjuti ini ke dinas terkaitnya, ke mana. Oke. Jadi sebenarnya untuk dewan sendiri, untuk pemirsa CNO Talk, sebenarnya dewan itu sudah transparan ya, asalkan kitanya mau mencari informasi lebih detail ya. Berarti boleh main-main bersilaturahmi ke kantor dewan? Boleh dong. Berkeluh kesah karena kan ibaratnya kalau dewan itu perpanjang tangan ataupun wakil rakyat ya. Jadi biar apa yang mau disampaikan itu bisa terrealisasi gitu ya, Bu ya. Itu salah satunya tugas dewan kan gitu. Kita harus menampung nih keluhan masyarakat kan gitu. Kayak nggak cuma bisa komentar negatif aja seolah-olah dewan gimana tapi kerjanya gitu ya, padahal membanyak mikirkan masyarakat ya. Itu salah satunya tugas dewan karena kita kan kepanjangan tangan masyarakat juga kan gitu. Terus apalagi kayak kemarin saya sudah melakukan reses pertama nih gitu kan. Alhamdulillah reses berjalan lancar. Kita semua kumpulin nih warga sekitar nih kan ada 2 titik nih gitu kan. Alhamdulillah itu kita tampung nih aspirasi masyarakat nih gitu kan. Kayak kemarin salah satunya ada yang pengen gimana Bu untuk beasiswa gratis S1 terus masalah ini nih pengen nih pengerasan paving blok jalan kan gitu, terus drainase segala apa itu makanya kita siap tampung apapun keinginan masyarakat kita tampung. Nah nanti di anggaran di 2026 gitu itu nanti kita akan ajukan ke dinas kan gitu. Berarti untuk itu anggaran untuk 2026 berarti untuk 2025 besok itu berarti sudah dianggarkan. Jadi fungsinya dewan yang sekarang ini hanya
mengawasi saja. Oh, oke. Jadi kita tinggal udah menjalankan Ya. saja tahun 2025 nanti ketika Pengawasan aja sih. ya, karena Ibu baru saja dilantik dan juga terpilih dalam masa periode 2024-2029, artinya untuk aspirasi masyarakat masih bisa ditampung Ya, untuk ditampung mudah-mudahan. 2026 nanti ya. Di pertengahan 2025 ini kan pasti ada anggaran perubahan. Itu nanti yang akan kita majukan. Amin, amin, amin. Insya Allah bisa terrealisasi dan bisa jadi pastinya masyarakat Kota Cilegon menitipkan amanah ke Ya. Ibu untuk bisa menyampaikan tentunya untuk Kota Cilegon lebih maju lagi. Ya Bu ya.
Oke, terakhir Bu, sebelum kita closing, mungkin ada closing statement untuk masyarakat Kota Cilegon. Dan biasanya kalau zaman sekarang itu kan medianya sudah canggih, semua orang pasti punya sosial media. Jangan lupa juga untuk pemirsa channel di subscribe, like dan juga komen. Terus juga Ibu punya Instagram? Ada. Nah, mungkin bisa juga follow Instagramnya Ibu, apa Bu? Novia Achirian. Novia Achirian. Spellnya ACH. Enggak, iya ACH. Tapi enggak double A ya. Tapi Achirian aja. Oh, oke. NOFIA CHI Rian Ya. gitu. Oke. Nah, jadi mungkin ada informasi-informasi terkait pemerintahan Kota Cilegon, khususnya di Dewan DPRD Kota Cilegon. Nah, jadi bisa langsung pantau terus sosial medianya dewan-dewan yang terpilih ya. Dan jadi nanti bisa dapat informasinya dari sana. Bu, kita lanjutin lagi masih dengan pertanyaan seputar Banggar, Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Dan untuk sebentar lagi kan tahun 2025 nih Bu. Ya. Ada planning kegiatan Banggar nggak Bu di tahun depan? Kalau untuk di tahun depan itu Badan Anggaran itu mengawasi, merencanakan kan gitu. Nah, justru di 2026 ini nih kita yang pasti sibuk gitu kan. Oke. Karena di situ tugasnya anggota Banggar itu di situ kan. Oh, jadi kalau tahun 2025 besok itu cuman mengawasi aja dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang anggarannya kan sudah di Dewan yang di tahun 2024 ini. Tapi di akhir di 2025 akhir itu kan pasti akan ada budgeting lagi. Okay. Ya itu di situ juga tugasnya. Di situ tugasnya, sibuknya lagi. Wah, luar biasa ya. Selain sibuk mengurusi rumah tangga, ngurusi anak-anak, sibuk juga ngurusin rakyat, Masya Allah. Oke, kalau begitu Bu, nikmatin dulu ada secangkir kopi biar jangan salah paham. Oke Bu, masih ada pertanyaan lagi nih Bu. Bentar lagi kan 2025. Pasti punya planning kegiatan untuk Banggar sendiri di tahun depan. Seperti apa? Itu akan ada rapat minggu depan, itu pembahasan Raperda APBD 2025, hasil evaluasi sama Provinsi Banten bersama TAPD pemerintahan Kota Cilegon. Oke, terakhir Bu, sebelum kita berakhir acara hari ini, ada closing statement nggak untuk masyarakat Kota Cilegon? Saya sebagai anggota DPRD Kota Cilegon mengharapkan kepada semua masyarakat Kota Cilegon untuk berpartisipasi dalam ikut aktif lah mengawasi Kota Cilegon ini. Betul. Karena saya sendiri kayaknya kurang deh untuk mengawasi ini, harus butuh masukan, kritik, saran dari masyarakat untuk gimana kemajuan Kota Cilegon ini lebih berkembang lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya untuk hari ini Bu Novia. Sehat terus, salam sama keluarga. Ya, sampai ketemu di next event. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon yang sudah menyaksikan CNO Talk. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Yang di bawah ini ya. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi, kita bincang-bincang dengan narasumber yang lain. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.